pagi saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 2, pokok bahasan ke-8 tentang koreksi bisus monokuler 2. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan koreksi bisus monokuler pada penderita astigma dengan metode Vogt. Silakan disimak, dipelajari, dan jika perlu didapatkan dengan saya atau dengan teman-temannya baik melalui WA maupun melalui Zoom. Oke, kita segera mulai aja untuk menghemat waktu. Sebagaimana umumnya dalam pemeriksaan refraksi subjektif, koreksi bisus monokuler pada umumnya dimulai dengan lensa spirit plus atau spirit minus. Namun demikian, tidak selamanya melakukan koreksi bisus monokuler dengan lensa spirit plus ataupun minus itu membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Atau penempatan lensa spirit plus atau minus di depan bola mata penderita itu tidak dapat meningkatkan visus secara kuantitatif. Atau visus dapat meningkat secara kuantitatif, tetapi tidak dapat mencapai standar normal. Selanjutnya, marilah kita simak dua contoh kasus berikut ini. Dalam contoh kasus pertama ini, seseorang dengan visus awal 20/100 dikoreksi dengan lensa spirit min 3/4, visusnya meningkat menjadi 20/40. Ketika pada teraframe ditambahkan lensa spirit plus maupun minus, penglihatannya menjadi lebih bagus. Artinya itu adalah hasil koreksi terbaik. Dengan lensa minus 3/4, meskipun visusnya tidak dapat mencapai standar. Begitu pula dalam contoh kasus kedua ini, seseorang dengan visus awal 20/100 dikoreksi dengan lensa spirit plus 1 dan visusnya meningkat menjadi 20/40. Ketika pada teraframe itu ditambahkan lensa spirit plus atau minus, penglihatan penderita menjadi lebih bagus. Wah, kenapa ini ya? Marilah kita sekarang melihat jejak kasus dari dua contoh tadi. Saudara-saudara sekalian, dari jejak kasus ini kita temukan data sebagai berikut. Pada contoh kasus 1, visus awal sebelum koreksi 20/100. Kemudian pemeriksa menambahkan lensa spirit minus pada teraframe. Dimulai dari 1/4, tengah, dan seterusnya. Ketika spirit min 3/4 berada pada teraframe, visus penderita mencapai 20/40. Ketika pada teraframe ditambahkan lagi lensa minus 1/4, penderita menyatakan penglihatan menjadi lebih terang. Tetapi deret huruf di bawah tetap tidak terbaca. Artinya, visus tidak dapat meningkat secara kuantitatif. Ketika pemeriksa menambahkan lagi spirit minus pada teraframe, penderita menyatakan penglihatannya tampak. Pada contoh kasus pertama ini, spirit min 3/4 dianggap sebagai hasil koreksi terbaik dengan lensa spirit. Dalam hal ini sebenarnya ada dua lensa spirit minus 0,75 dan minus 1 yang dapat menghasilkan visus 20/40. Tetapi yang dianggap sebagai lensa koreksi terbaik adalah ukurannya yang terendah untuk kasus mio, yaitu minus 0,7. Begitu pula pada contoh kasus kedua. Visus awal sebelum koreksi adalah 20/100. Kemudian pemeriksa menambahkan lensa plus pada teraframe. Dimulai dari plus 1/4, plus tengah, dan seterusnya. Ketika spirit plus 3/4 berada pada teraframe, visus penderita meningkat mencapai 20/40. Ketika pada teraframe ditambahkan lagi plus 1/4, jadi plus 1, penderita menyatakan penglihatannya tambah terang, tetapi dari huruf pada optik di bawahnya tetap tidak terbaca. Artinya visus tidak dapat meningkat secara kuantitatif. Ketika pemeriksa menambahkan lagi spirit plus 1/4 pada teraframe, penderita menyatakan penglihatan tambah kabur. Pada contoh kasus kedua ini, S+1 dianggap sebagai hasil koreksi terbaik dengan lensa spirit plus. Dalam ini sebenarnya ada dua lensa
spiris plus 3/4 dan spiris plus 1 yang dapat menghasilkan visus 20/40. Tetapi yang dianggap sebagai lensa koreksi terbaiknya adalah yang ukurannya tertinggi, khusus untuk lensa spiris plus, yaitu plus 1. Saudara-saudara sekalian, ketika hasil koreksi visus monokuler dengan lensa spiris terbaik tidak dapat mencapai standar normal, maka akan menjadikan suatu pertanyaan pada diri pemeriksa. Apakah hal ini disebabkan karena kelainan organis atau karena astigmat? Untuk mengetahui hal itu perlu dilakukan uji pinhul. Jadi pinhul ini adalah alat uji atau alat screening untuk mengetahui apakah yang dihadapi ini penderita astigmat atau kelainan organis. Kita lihat slide berikut. Setelah pinhul terpasang pada trial frame, penderita diminta untuk membaca deret huruf pada optotik. Ya. Jadi deret huruf bawahnya yang tadinya 20/40, nah, itu bawahnya lagi disuruh baca. Bisa nggak? Bila uji pinhul ini tidak dapat meningkatkan visus secara kuantitatif, maka kemungkinan hal itu disebabkan oleh perpaduan antara kelainan fraksi dan kelainan organik. Dan pemeriksaannya ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Lepas pinhul dari trial frame dan kemudian dokumentasikan sebagai OD 20/100 dengan S-3/4 sama dengan 20/40 NVG, no beta correction. Begitu pula pada contoh kasus kedua ini. Bila uji pinhul tidak dapat meningkat secara kuantitatif, maka kemungkinan disebabkan karena perpaduan antara kelainan fraksi dan kelainan organik. Pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan. Dan pinhul dilepas dari trial frame, dokumentasikan sebagai OD 20/100 dengan S plus 1 sama dengan 20/40 NVG, no beta correction. Saudara-saudara sekalian, bila uji pinhul dapat meningkatkan secara kuantitatif, artinya deret huruf pada objek bawahnya dapat terbaca, maka dapat diartikan bahwa kemungkinan yang sedang dihadapi ini adalah penderita astigmat. Selanjutnya pinhul dilepas dari trial frame dan koreksi dilanjutkan. Ada berbagai macam metode untuk melakukan koreksi visus monokuler pada penderita astigmat. Dan salah satunya dengan metode fogging atau metode pengaburan. Untuk itu, marilah kita pelajari landasan teori. Saudara-saudara sekalian, menurut teori, jika hasil uji pinhul dapat meningkatkan visus secara kuantitatif, maka yang sedang dihadapi ini adalah penderita astigmat. Ya. Namun, koreksinya belum menyeluruh. Jadi, hasil koreksi terbaiknya adalah, pada kasus satu ini, adalah spiris -3/4. Dan apapun bentuk astigmat sebelumnya, ya, ketika lensa koreksi dengan spiris terbaik itu berada di depan bola mata, pada saat itu status refraksi bola matanya berubah menjadi astigmatisme. Artinya, saat itu circle of less confusion berada di retina. Garis fokus pertama berada di depan retina, dan garis fokus kedua berada di belakang retina. Apa yang dimaksud circle of less confusion adalah lingkaran kabur yang terbentuk di retina. Begitu pula pada contoh kasus kedua ini. Karena hasil uji pinhul dapat meningkatkan visus secara kuantitatif, artinya deret bawah 20/40 tadi bisa dibaca, maka artinya bahwa yang sedang dihadapi ini adalah penderita astigmat. Apapun bentuk astigmat sebelumnya, ketika lensa koreksi spiris terbaiknya berada di depan bola mata, pada saat itu status refraksi bola mata
satu circle of less confusion berada tepat pada retina. Garis fokus pertama di depan retina dan garis fokus kedua berada di belakang retina. Oke, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah bagaimana skenario dari metode Bohing. Ya, kita simak slide berikut ini. Jadi, skenario metode Bohing pertama adalah dengan menambahkan fogging lens atau lensa pengabur pada trial frame. Diharapkan dengan lensa pengabur ini status refraksi bola matanya akan berubah menjadi astigmatismus myopicus simplex. Artinya garis fokus pertama berada di depan retina dan garis fokus kedua tepat berada pada retina. Sudah, perhatikan animasi berikut ini. Ketika fogging lens ditempatkan di depan bola mata atau pada trial frame, maka kedua garis fokus itu akan menggeser ke depan. Artinya, yang satu di depan retina, yang satu tepat pada retina dengan jarak yang sama. Saudara sekalian, kejadian yang sama ini juga terjadi pada contoh kasus kedua. Jadi dengan menambahkan fogging lens pada trial frame, diharapkan status refraksinya berubah menjadi astigmatismus myopicus simplex. Artinya garis fokus pertama berada pada retina, garis fokus kedua berada pada retina. Coba kita perhatikan animasi berikut ini. Ketika fogging lens diletakkan pada trial frame, maka kedua garis fokus itu akan menggeser. Yang satu di depan retina, yang satu tepat pada retina dengan jarak yang sama. Sedangkan pada skenario kedua adalah dengan menambahkan silinder minus. Ingat, silindernya minus. Agar garis fokus pertama bergeser ke arah retina dan menyatu dengan garis fokus kedua. Dan pada saat itu, kedua garis fokus tersebut akan berubah menjadi satu titik. Mari kita perhatikan animasi berikut ini. Saudara-saudara sekalian, hal yang sama juga terjadi pada contoh kasus kedua dengan menambahkan silinder minus agar garis fokus pertama bergeser ke arah retina dan menyatu dengan garis fokus kedua. Dan pada saat itu, kedua garis fokus tersebut akan berubah menjadi titik fokus. Perhatikan animasinya juga ya. Oke, silakan. Saudara-saudara sekalian, dalam skenario metode Bohing ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fogging lens? Fogging lens adalah lensa pengabur, lensa spirit plus yang ukurannya terentang dari 1/4 sampai dengan +3. Setelah fogging lens terpasang pada trial frame, penderita dianjurkan untuk melihat ke arah clock dial dan tanyakan pada penderita garis mana yang nampak paling jelas. Penempatan fogging lens pada trial frame dapat dimulai dari 1/4, setengah, 3/4, dan seterusnya sampai penderita melihat satu garis nampak paling terang atau paling jelas. Tetapi penempatan fogging lens juga dapat dimulai dari +3, +3 dia akan kabur semua, terus dikurangi lagi. +3/4, +2,5, dan seterusnya, sampai penderita melihat satu garis yang nampak paling jelas. Bila penderita telah menyatakan satu garis yang nampak paling jelas, maka pada trial frame perlu ditambahkan lensa silinder minus. Ingat, lensa silinder minus. Ya, tidak boleh menggunakan silinder plus. Dan aksesnya diletakkan pada posisi tegak lurus dengan garis yang nampak paling jelas. Sedangkan penempatan lensa silinder minus pada trial frame dimulai dari -1/4, -setengah, 3/4, dan seterusnya sampai penderita melihat semua garis pada clock dial nampak sama jelas. Ya. Jadi sudah
adalah skenario dari metode fogging. Selanjutnya kita mencoba untuk menyelesaikan contoh kasus satu, ya. Kita lihat slide berikutnya nih. Pada gambar A ini hasil koreksi dengan lensa space terbaiknya dengan lensa spiris minus 3/4. Ya. Kemudian dilakukan uji pinjol pada gambar B itu. Dan bisnis dapat meningkat secara kuantitatif. Pada gambar C, penambahan lensa fogging pada traveling sampai dengan plus setengah, penderita melihat garis vertikal arah 90 nampak paling jelas. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Kita lihat slide berikutnya. Jadi, kita ambil lagi gambar C itu. Jadi, pada traveling terdapat lensa spiris terbaik, min 3/4. Spiris min 3/4. Dan ada spiris plus setengah. Spiris plus setengah itu adalah fogging lens. Untuk menyelesaikan gambar ini, kedua lensa digabungkan sebagaimana gambar E. Ya, jadi kalau digabungkan spiris min 3/4 ditambah spiris plus setengah, ya menjadi spiris min 1/4 ya. Tapi pada pelaksanaan praktek sebenarnya tidak digabung pun nggak apa-apa. Tapi pada gambar ini sengaja digabung agar meringkas waktu tempat ilustrasinya. Ya, jadi dengan menggabungkan dua lensa tersebut pada traveling terdapat spiris min 1/4. Dan ketika melihat clock dial dia yang jelas 90 sama aja ya. Baik gambar C maupun E, melihat garis kipas sama yang terang 9. Oke, selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Kita lihat lagi ini. Kemudian pemeriksa menambahkan lensa silinder dimulai dari 1/4, setengah, dan seterusnya sampai akhirnya dengan lensa silinder minus 3/4, aksis 180, semua garis pada clock dial nampak sama jelas. Yang perlu ditanyakan adalah kenapa silinder aksis 180? Karena waktu dia melihat clock dial tanpa silinder, yang dia lihat garis vertikal yang nampak paling jelas. Setelah penambahan lensa silinder min 3/4 aksis 180, garis-garis pada clock dial sudah nampak sama jelas. Kemudian penderita diminta untuk membaca garis buruk pada optokin. Bila bisnis mencapai standar normal, dokumentasikan sebagai OD 20/100 dengan S-1/4, kombinasi silinder min 3/4, aksis 180 sama dengan 20/20. Tetapi bila bisnisnya belum mencapai standar normal, atau 20/20, tambahkan pada traveling spiris plus atau minus agar bisnis dapat mencapai standar normal. Itulah penyelesaian contoh kasus A1. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian contoh kasus 2. Saudara-saudara sekalian, pada contoh kasus 2 ini, hasil koreksi dengan lensa spiris terbaiknya adalah spiris plus 1. Bisnis dapat meningkat menjadi 20/40. Namun ditambah lagi tidak bisa, malah kabur. Ya, kemudian dilakukan uji pinjol seperti gambar B. Bisnis dapat meningkat secara kuantitatif. Artinya, garis-garis di bawahnya bisa dibaca. Penambahan fogging lens pada traveling sampai dengan plus 3/4, penderita menyatakan garis horizontal arah 180 nampak paling jelas. Jadi ada dua garis nampak paling jelas. Meskipun dua garis, itu akan dianggap sebagai satu garis. Karena dia garis horizontal. Sebagaimana telah disampaikan pada gambar C sebelumnya, bahwa pada trail frame terdapat lensa plus 1, yaitu lensa hasil koreksi terbaiknya dengan lensa spiris. Dan terdapat lensa spiris plus 3/4 adalah fogging lainnya. Dan ketika pasien diminta untuk melihat arah clock dial, dia melihat
garis horizontal yang nampak paling jelas. Gambar E adalah ringkasan dari gambar T. Artinya, dua lensa tersebut diringkas menjadi satu lensa tunggal, yaitu plus 175. Maksud dari gambar E ini adalah untuk meringkaskan agar memberikan ilustrasi lebih baik. Jadi pada praktek yang sebenarnya tidak ditukar pun tidak apa-apa. Ya, oke, kita lihat baik. Jadi ketika pada trail frame itu terdapat spiris plus 175, penderita atau pasien melihat garis horizontal paling jelas. Karena garis horizontal yang paling jelas, pemeriksa kemudian memasukkan silinder minus dengan aksis 90 dimulai dari seperempat, setengah, dan seterusnya. Dan pada akhirnya dengan silinder min 1 aksis 90, garis kipas atau clock dial sudah tampak jelas semuanya. Setelah penambahan silinder min 1, semua garis pada clock dial sudah tampak sama jelas. Kemudian penderita diminta untuk membaca deret dulu pada optotip. Bila visus dapat mencapai standar normal, maka dokumentasikan sebagai spiris plus 175 silinder min 1 aksis 90 sama dengan 20/20. Tetapi bila visusnya belum mencapai standar normal atau 20/20, tambahkan pada trail frame lensa plus atau minus tertentu sampai visus mencapai standar normal. Setelah penyelesaian pada kasus kedua. Saudara-saudara sekalian, nah demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, silakan simak, dipelajari, didiskusikan dengan saya atau dengan temannya, baik melalui WA maupun Zoom. Ya, kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Oke, selamat siang semuanya.